Makanya kadang waktu kita datang tidak tahu mau ngomong apa, kita cuma nangis bercucuran air mata. Roh Kudus sedang berdoa di dalam batin kita dengan keluhan yang tidak terucapkan, cuma air mata. Dan Alkitab berkata, Tuhan mengerti bahasa air mata. Amin saudara. Kalau kita punya Roh Kudus dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani kita. Mengetahui maksud Roh Kudus itu, bahwa dia sesuai dengan kehendak Allah sedang berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mau hidup dalam kekudusan. Nama Yesus. Terima kasih Tuhan berbicara bagi kami dan kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dan silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, apa kabarnya pagi ini? Luar biasa, walaupun ada masalah tetap luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, ya beberapa waktu yang lalu kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus ya. Dan banyak orang Kristen tidak mengerti apa sih fungsi dan peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, dan hari ini kita akan sama-sama belajar ketika pada waktu Yesus ditangkap, ya beberapa murid ketakutan, ya dan semuanya malah lari ketakutan. Petrus, seorang yang kelihatan sebagai orang yang pemberani, dia bilang sama Yesus, siapapun yang berani tangkap engkau, lewati dulu mayatku. Ya, dan malaikat bilang, pret. Dan terbukti Petrus menyangkal. Waktu ditanya, kamu kan salah satu toh muridnya toh? Enggak, aku enggak kenal. Kamu sering kali loh jalan sama dia, kamu loh dengar pengajaran dia, demi Allah enggak kenal. 3 kali Petrus menyangkal. Ketika Yesus akhirnya disalib, mati dan bangkit. Lalu murid-murid yang lain berkata, Yesus sudah bangkit. Thomas, murid Yesus berkata, aku enggak percaya. Tidak mungkin. Padahal ketika Yesus bersama-sama mereka, berulang kali Yesus sudah bilang dia mati tapi akan bangkit. Thomas bilang, saya tidak percaya kalau saya tidak mencucukkan jariku ke dalam lambungnya yang ditikam. Aku lihat dengan mata kepalaku bagaimana lambungnya itu ditikam pakai tombak. Thomas tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri berulang kali dan berkumpul dan mereka menjadi percaya kembali. Karena Yesus hadir. Tapi ketika Yesus mau pergi, dia bilang, aku akan pergi. Tapi kamu harus beritakan tentang Injil ini kepada seluruh dunia. Tapi tunggu, jangan pernah pergi dulu sebelum Roh Kudus turun. Yesus berkata, dia akan datang, ya seorang penolong yang akan datang. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan Yesus melarang mereka jangan pergi sebelum Roh Kudus turun. Mereka menanti dengan setia berdoa bersama. Sampai akhirnya hari Pentakosta tiba, mereka semua dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Waktu dipenuhi Roh Kudus, Petrus yang pernah menjadi seorang pengecut, yang pura-pura tidak kenal Yesus, tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus. Dengan gagah berani dia mulai berkhotbah. Dia nggak peduli lagi tantangan apa yang ada di depannya. Dia mulai berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai dia. 1 kali khotbah, berapa orang tobat? 3.000. Kalau sekarang pendeta 3.000 kali khotbah, untung-untung 1 yang tobat. Saya tidak tahu siapa yang salah ini. Ya, pendetanya atau jemaatnya yang udah dablek. Tapi hari itu Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia khotbah 3.000 orang bertobat. Dia bukan lagi seorang pengecut yang bersembunyi dan mengaku tidak mengenal Kristus, tapi dia pergi dengan api Roh Kudus, dia beritakan Injil. Dan saudara tahu, akhirnya Petrus ditangkap. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Lalu dia ditangkap dan saudara tahu, dia tidak pernah menyangkal Yesus. Ketika saat itu Petrus harus disalib.
Dan dia berkata begini, jangan salib aku seperti Kristus. Sebab aku tidak layak disamakan seperti Kristus. Aku mau disalib terbalik dengan kepala di bawah. Sebab aku tidak layak. Sebuah pernyataan iman yang sangat berbeda. Ketika dia belum dipenuhi dengan Roh Kudus dan sesudah dipenuhi Roh Kudus disalib, dia bilang aku tidak mau seperti Kristus, tidak layak aku. Biar aku disalib dengan kepala di bawah. Dia pernah merasa sangat berdosa karena dia pernah menyangkal Kristus. Apa yang membuat orang bisa berani? Karena ada kuasa Roh Kudus. Thomas seorang yang pecundang dan dia berkata, tidak mungkin Yesus bangkit, tidak mungkin aku kalau nggak lihat lambungnya yang berlubang itu aku tidak bakalan percaya. Kemudian dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Thomas pergi menginjil, saudara. Gereja pertama di India itu gereja Santo Thomas. Dia bangun di sana dan saudara tahu Thomas mati di situ sebagai martir, ditombak dan dihujani dengan panah. Tidak pernah dia menyangkal Kristus sampai di akhir hidupnya saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Jemaat GSJS, apa yang membuat engkau hari ini takut, khawatir, takut, gelisah? Ya, kita ini belum mau dipanah loh, kita ini belum mau disalib. Kadang baru hadapi debt collector sudah. Ada yang berhadapan dengan debt collector, jangan ya. Tapi hari ini saya mau bilang, kita seringkali tidak merasa apa-apa. Apa sih Roh Kudus itu? Saya nggak tahu tuh Roh Kudus ya. Kenapa sih orang harus dipenuhi Roh Kudus? Tapi ketika kita belajar dari perjanjian baru, bagaimana rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus dan api itu membakar mereka untuk menginjil. Hei jemaat GSJS, engkau tidak dipanggil cuma datang, duduk dan pulang. Nyaman sekali kau di gereja seperti ini. Ada AC, tidak berkeringat, saya aja yang berkeringat nih. Apakah hanya untuk ini engkau dipanggil? Kau datang dengar khotbah, pulang, terus selesai hidup kekristenanmu, hello. Kita semua dipanggil untuk memberitakan kabar baik, yaitu Injil Kristus. Tapi kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus dulu. Apa tanda pertama orang dipenuhi Roh Kudus? Ada yang bisa angkat tangan, dapat sepeda dibawa. Ayo, siapa yang tahu tanda pertama orang dipenuhi Roh Kudus apa? Ada? Angkat tangan? Nggak ada? Nggak lulus sekolah minggu ini? Apa tanda pertama orang dipenuhi Roh Kudus, saudara? Nggak apa-apa kalau salah, tidak dihukum. Benar juga, nggak dapat sepeda dari Pak Michael. Siapa yang bisa jawab tanda pertama orang dipenuhi Roh Kudus apa? Hah? Nggak apa-apa, jawab aja. Nggak usah takut. Ayo, ada yang bisa satu orang saja, jangan selain pendeta, satu orang saja. Ada yang bisa? Saya serius loh ini. Ini memang nggak tahu atau bingung atau pura-pura nggak tahu atau memang yang tidak tahu angkat tangan. Nggak ada juga. Yang tahu tapi malu angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya semua bingung. Ya, hello saudara. Yuk, saya sedih loh kalau lihat orang Kristen begini nih modelnya loh. Baru ditanya satu pertanyaan udah nggak bisa jawab. Ya, perlu ada pendalaman Alkitab ini. Tanda pertama, tanda orang dipenuhi Roh Kudus, tanda pertama apa? Ya, Pak Michael karena dia pendeta jadi dia tahu. Bukan bahasa roh, bertobat. Karena banyak orang bahasa roh tidak bertobat. Ya, bahasa rohnya kenceng. Sampai langit ke-7. Malaikat aja keriting kupingnya dengar. Tapi utang enggak bayar. Banyak begitu tuh, enggak usah angkat tangan. Banyak. Bahasa roh di gereja kencang, selingkuh ya. Utang enggak bayar, selingkuh. Saya kan pernah cerita, saya pelayanan di satu gereja suami istri pengerja, di depan saya, sepanjang pujian penyembahan, sampai getar-getar.
Sampai saya bilang, saya minder loh. Saya bilang sama suami, minder saya. Kayaknya dia sudah sampai langit ke-7. Kita baru langit ke-3. Begitu pulang salaman, suaminya ada bekas luka di pipi. Saya bilang, saya bercanda. Pak, dicakar istri ya. Bercanda saya, bercanda. Terus saya bilang, bercanda saya Pak. Terus dia bilang, tanya sama istri saya Bu. Terus saya bilang, loh jangan bilang bener loh Bu. Itu kenapa Pak, Bapak pipinya luka? Tanya sama dia Bu, kenapa saya cakar? Ini waktu ibadah, langit ke-7, bener. Banyak kebohongan di gereja, pencitraan, topeng-topeng yang dipakai. Dia pikir Tuhan senang lihat begitu. Saya tanya kenapa Bu? Dia cerita, jadi gini Bu, suami saya ini pergi ada acara pesta pulang kampung. Keluarganya menikah, saya nggak ikut. Di sana mereka reunian, ketemulah sama mantannya dulu. Mantannya itu ibu pendeta. Terus mereka tukar-tukaran nomor HP. Sejak pulang dari kampung itu HP-nya di password, saya nggak boleh pegang. Iya, saya curiga. Tanda pertama suami selingkuh, HP-nya di password, istri nggak boleh pegang. Fix suamimu selingkuh. Nggak usah tanya lagi, fix itu pasti ada syaitan di situ. Bapak-bapak, kalau HP-mu kau password, kau istri tidak boleh tahu, anak nggak boleh tahu, sudah pasti kau ada sesuatu di situ. Karena setan itu suka sembunyi-sembunyi. Amin. Yang setan bilang amin. Ya. Lalu saudara, Tuhan itu baik. Ibunya bilang Tuhan itu baik Bu. Dia lagi chattingan sama itu mantannya, HP-nya lepas, dia ketiduran di tempat tidur. Ingat ya bapak-bapak, sepintar-pintarnya tupai melompat, satu saat pasti ketangkep. Ya, nggak usah tunggu jatuh, ketangkep. Kebuka lagi dalam keadaan online, istrinya baca. Dia bilang, Bu pendeta, menurut ibu pendeta bagaimana ya? Saya sih mau berpikirnya positif Bu, tapi setelah saya baca, itu suami saya panggil mantannya Mam, terus itu ibu panggil suami saya Pap. Menurut ibu itu urusan, itu hubungan yang biasa, panggilnya Mam sama Pap. Jadi saya tanya, beneran itu Pak? Ya tapi kan kita cuma panggilan aja Bu. Lalu saya bilang sama istrinya, Bu, cakarannya kurang 1, tambah lagi sebelah. Kalau ibu nggak bisa cakar, nanti saya bantu cakar. Kadang-kadang orang itu, makanya saya bilang bahasa roh itu bukan jaminan orang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ya, jangan tertipu. Karena Rasul Paulus bilang, sepintar apapun bahasamu, sekalipun engkau mengerti bahasa malaikat sekalipun, kalau kau tidak bertobat, percuma itu. Cuma jago toh, ya, tapi setan juga tahu kelakuanmu. Amin. Ketika Roh Kudus turun pertama kali, kita diberi buka bersama yuk. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini yang dialami oleh rasul-rasul. Waktu mereka dipenuhi Roh Kudus pertama, mereka menerima kuasa untuk apa? Bukan untuk gagah-gagahan. Menerima kuasa menjadi saksi Kristus, artinya hidupnya diubahkan. Ada pertobatan. Amin saudara. Waktu Roh Kudus turun, kita terima kuasa. Makanya yang merokok tidak merokok lagi. Amin. Kalau kau bilang kau sudah penuh Roh Kudus masih merokok, itu rokok kudus, bukan Roh Kudus. Ya, bertobat. Kalau kau bilang kau penuh Roh Kudus tapi kau selingkuh, kau berzina, kau homo, kau pelakor, kau lesbi, kau utang tidak bayar, belum ada Roh Kudus. Ya, hidup ini kekristenan ini tidak usah terlalu muluk-muluk, nggak usah terlalu diawang-awang. Ya, kembali ke daratan aja dulu, bertobat, amin. Bertobat, ya. Kita menerima kuasa menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus artinya apa? Hidup kita nih bisa dibaca oleh semua orang. Orang bisa lihat itu dulu dugeman loh, itu dulu mabuk loh, itu dulu merokok, itu dulu narkoba. Sekarang hidupnya berubah. Amin saudara. Itu artinya menjadi saksi Kristus.
Suami bilang, ini istriku dulu. Saya kemarin ketemu bapak-bapak, diundang kita pelayanan di Jakarta. Bu, saya mau berterima kasih loh sama ibu. Kenapa? Benar, sejak ikut itu mesbah, doa, semua khotbah, istri saya ini berubah, Bu, berubah. Saya bilang, itu karena pekerjaan Roh Kudus, Pak. Iya, berubah. Dulu cerewet minta ampun. Ya, sekarang enggak, Bu. Jadi saya juga sekarang betah di rumah. Istri saya ini dulu marah-marah tiap hari. Sekarang enggak. Ada perubahan kan dalam hidup kita kalau kita bertobat kan, saudara? Ya, istrinya bilang, suami saya juga begitu, Bu. Dia sekarang berubah. Karena saya berubah, dia juga ikut berubah sekarang. Dengerin firman, hidupnya berubah. Nggak usah muluk-muluk kekristenan itu. Orang melihat perubahanmu, anak-anak lihat perubahanmu, orang tua lihat perubahanmu, istrimu melihat perubahanmu, suamimu melihat perubahanmu. Itu dipenuhi Roh Kudus yang pertama. Karena ketika Roh Kudus turun atas seseorang, saudara, ya, kita lihat apa yang Roh Kudus lakukan ketika dia turun atas di hidup seseorang. Dikatakan firman Tuhan bilang begini ya, saya mau lompat ini karena memang ini hari ini kita ada 100 ayat. Tapi saya cuma membaca, ya enggak usah banyak-banyak lah, kebanyakan ayat juga nanti teler ya. Ketika Roh Kudus turun atas kita, saudara, dia akan menginsyafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus itu membawa pertobatan. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Ya, dikatakan, baca bersama, dan kalau ia datang, apa? Ia akan menginsyafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus akan bekerja melembutkan hati orang untuk bertobat. Untuk bertobat, itu fungsi Roh Kudus. Sehingga kita ini yang tadinya cuma Kristen-Kristenan, kita cuma tiap minggu saja ke gereja, sekarang mulai ada kesadaran aku nih harus berubah. Sampai kapan aku hidup begini terus? Ya, tiap hari marah-marah, tiap hari ngamuan di rumah, tiap hari takut, tiap hari khawatir. Ya, ada dong saatnya Roh Kudus menjamah sehingga kita ini bertobat. Ya, bertobat, hati kita diinsyafkan. Orang itu bisa bertobat karena ada Roh Kudus. Roh Kudus yang bikin kita ini insyaf. Insyaf itu bertobat, berbalik. Meninggalkan dosa, sadar akan kebenaran. Dan kita tahu bahwa satu saat akan ada penghakiman. Bahwa hidup ini gak gini-gini toh. Satu saat kita semua harus berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus. Untuk apa? Memberikan pertanggungan jawab hidup kita. Jadi kau hidup ini cuma bukan begini-begini toh, saudara. Ada penghakiman kekal nanti. Dan di situ kita gak bisa bohong. Ditanya, kamu pernah selingkuh enggak? Enggak. Demi Allah enggak pernah selingkuh. Tuhan bilang, malaikat buka channel 5. Saudara lagi check in di hotel. Saudara pikir tidak ada CCTV-nya Tuhan yang merekam seluruh hidupmu? Ada, Bapak Ibu, ada. Alkitab berkata mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat, supaya satu saat dia akan memberikan upah. Kebinasaan kekal bagi mereka yang hidup dalam kejahatan, tapi hidup yang kekal bagi mereka yang hidup dalam kebenaran. Ada rekaman CCTV-nya. Ya, jangan kau bilang, oh istriku ndak lihat, oh suamiku ndak lihat, oh orang tuaku ndak lihat. Ada rekaman. Tuhan bilang channel 2. Ya, karena mata Tuhan melebihi CCTV tercanggih dimanapun juga. Waktu ada Roh Kudus ingetin kita itu akan ada penghakiman loh satu saat nanti. Ya, lalu fungsi Roh Kudus itu apa, saudara, dalam kehidupan orang percaya? Memimpin kita ini masuk ke dalam seluruh kebenaran Kristus. Ya, buka Yohanes 16 ayat 13, baca bersama 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia apa? Tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, enggak kalau kita punya Roh Kudus.
Wow, dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Karena banyak kita punya kebenaran-kebenaran sendiri. Ya, contoh kita punya kebenaran sendiri. Itu ya ipar saya itu jahat banget. Udah cukuplah saya selama ini bantu dia. Saya udah gak mau, pokoknya mulai sekarang putus hubungan. Tiba-tiba Roh Kudus bicara. Gak bisa begitu, kamu harus belajar mengasihi. Sekalipun orang itu jahat, tetaplah kasihi, doakan dia. Itu dipimpin hidup kita ini kepada seluruh kebenaran. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan, mengenal kebenarannya. Jangan cuma bilang, iya aku percaya Yesus, tapi kita tidak pernah mengenal dia. Banyak orang Kristen ngaku Kristen, tapi tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Hidup kita nih lucu saudara. Kristen iya, tapi nggak pernah kenal kebenaran. Itu kayak orang, saya tuh pernah satu kali di bandara ya. Saya lagi duduk, di sebelah saya ada mbak-mbak pakai hijab. Saya nunggu suami ambil bagasi ya. Di Soekarno-Hatta di Terminal 3 itu banyak tempat duduk, di pinggir saya duduk. Suami saya bilang, kamu tunggu aja aku ngambil bagasi. Mbak hijab di sebelah saya, ada ibu-ibu lewat. Bu Debbie ya, iya. Bu boleh foto? Iya. Mbak tolong ya, minta tolong sama mbaknya itu. Oh iya di foto. Tik, mbaknya duduk lagi, saya duduk lagi. Orang lewat lagi, Bu Debbie ya, Bu boleh minta foto? Saya ngefans loh sama ibu. Oh iya, ibu itu lagi, Mbak boleh foto? Oh iya. Lewat yang ketiga, Bu Debbie ya, boleh foto? Mbak foto. Ada 5 orang lewat minta foto. Akhirnya mbaknya itu begini, Bu saya boleh enggak minta foto? Pakai hijab. Terus saya bilang ini, tunggu dulu mbaknya mau minta foto sama saya kenapa? Emang mbaknya kenal saya? Enggak sih, tapi dari tadi orang lewat minta foto sama ibu. Jadi saya takut kehilangan momen aja. Nanti ternyata ibu ini siapa gitu, artis terkenal, tiktokers atau instagramer, tapi saya nggak tahu kan rugi. Jadi mumpung sama ibu sekarang, saya boleh ya Bu foto, kita selfie aja. Ya udah mbak, ayo yuk mbak, saya ketawa dalam hati. Nggak kenal, tapi ikutan. Akhirnya dia pulang, Mbak. Nanti mbaknya pulang, subscribe channel YouTube saya. Saya ini YouTuber. Oh iya kan, apa saya bilang kan? Ya, saya kenalkan diri. Saya ini YouTuber. Mbaknya nanti subscribe channel YouTube saya, Debbie Basir TV. Saya liatin ini. Oh iya Bu, nanti saya pulang saya dengar dalam hati saya, yes. Iya saudara. Ya, apa yang lucu di sini? Apa yang lucu? Yang lucunya apanya? Tidak kenal, ikutan. Nah banyak orang Kristen begitu sekarang. Ngaku percaya, ngaku mengenal, tapi tidak kenal. Tapi tiap minggu ke gereja. Nah ketemu orang, kenapa kamu percaya Yesus? Apa ya? Kebelet langsung. Alkitab bilang kamu harus siap sedia memberikan pertanggungan jawab terhadap imanmu kepada siapapun yang meminta pertanggungan jawab itu. Kalau ditanya kenapa Tuhanmu mati, bisa jawab enggak? Tatap mata saya. Kira-kira kalau saudara ditanya begitu, saudara bisa jawab kenapa Yesus mati? Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Nih orang Kristen kalau nggak pernah baca Alkitab, kita ini harus masuk dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan siapa yang menolong kita mengenal Tuhan? Roh Kudus. Amin. Kalau engkau rindu, bilang begini sekali-sekali duduk di kamar Tuhan, aku mau baca Alkitab. Roh Kudus bantu aku, tolong aku terjemahkan setiap firman yang akan aku baca. Maka Roh Kudus pasti memberi engkau penerangan. Saya ketika pertama kali bertobat dulu, belum ada YouTube. Saya enggak boleh ke gereja. Papi saya bilang, awas kamu keluar dari rumah, awas kalau kedapatan kamu ke gereja, awas ya saya bunuh kamu. Saya di rumah itu bertumbuh dalam iman, bagaimana saudara? Saya baca Alkitab di kamar. Jam 3 subuh saya bangun, biar enggak ketahuan orang rumah. Saya baca Alkitab itu, siapa yang menuntun saya? Roh Kudus. Saya catat setiap firman yang saya dapat, tiba-tiba Roh Kudus mentafsirkan semuanya. Itu artinya itu begini, saya catat, masuk dalam ingatan saya, masuk di hati saya, masuk dalam roh saya.
Akhirnya iman saya bertumbuh. Saya mengalami Roh Kudus. Nggak ada yang bisa tolong saya bertumbuh dalam iman. Saya nggak bisa ke gereja. Saya nggak bisa telepon Pastor Michael. Memang waktu itu belum ada. Ya, belum ada YouTube. Dari mana kita bisa kenal? Hari-hari itulah saya sangat menyadari peran Roh Kudus. Saya nggak bisa tanya siapa-siapa loh. Roh Kudus kasih tahu ini artinya begini. Wow, semakin rindu tiap hari. Habis baca Alkitab, saya sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Besok subuh saya bangun lagi, saya baca, saya pindah ditaruh di atas rak lemari. Itu Alkitab tiap hari berubah tempat. Saya takut ketahuan. Tapi iman saya bertumbuh. Orang Kristen zaman sekarang mungkin karena kurang aniaya ya. Makanya imannya nggak tumbuh lagi, santai aja dia. Padahal sekarang banyak YouTube, banyak firman, banyak ini, kita bisa baca. Ada Roh Kudus yang menolong, memimpin engkau ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang dia terima dari Bapa, dari Tuhan, itu yang dia sampaikan. Ayo punya kerinduan saudara, mengenal Tuhan lebih lagi. Lalu yang berikutnya, Roh Kudus itu apa fungsinya dalam kehidupan orang percaya? Dia membantu kita dalam segala kelemahan kita untuk berdoa kepada Bapa. Karena kita kalau suruh berdoa kan udah nggak tahu mau doa apa nih, ya. Roma 8 ayat 26. Kita baca bersama. Demikian juga apa? Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh itu sendiri, dia berdoa kepada Allah untuk kita dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadang kita cuma nangis aja. Tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita menolong roh kita untuk berdoa dalam bahasa batin kita kepada Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, Yesus mengerti bahasa air matamu. Itu karena ada Roh Kudus yang membantu kita berdoa dari dalam hati. Ya, seringkali kita tadi kesaksian tadi, nggak tahu mau doa apa, cuma doa sambil memuji Tuhan. Tuhan, aku mau kakakku hidup. Lalu Roh Kudus bicara, kenapa engkau mau kakakmu hidup? Apa alasannya untuk aku menyembuhkan kakakmu? Ya, dan terjadi komunikasi sebagai orang percaya. Kita nih harus ada komunikasi setiap hari. Setiap hari saudara, Roh Kudus tuh mau bicara. Tapi kadang kita nih nggak punya waktu, kita nggak bisa, ya kita kehilangan banyak hal. Karena kita memang nggak pernah punya waktu untuk Tuhan. Dalam segala hal, waktu kau benci suamimu, kau jengkel nih suamimu. Ibu-ibu sering nggak jengkel sama suami? Enggak ya? Saya salah ya? Di sini cinta semua sama suami Pak Michael. Ya nggak pernah ya jengkel. Ada satu saat kita jengkel gitu dengan ulahnya, enggak ya? Munafik amat ya ini. Saya kadang begitu. Adalah ulah suami yang kadang bikin kita jengkel, ada ulahnya kita yang kadang bikin suami jengkel. Jujur nak? Baru iya. Nggak usah munafik, walaupun di gereja ngomong aja ya. Saya nggak suka orang yang terlalu sok-sok rohani. Padahal, kadang ada loh yang bikin kita jengkel. Ada yang ulah kita yang bikin suami jengkel tuh ada. Tapi waktu kita jengkel, tiba-tiba ada suara begini, nggak usah jengkel, bertobat kau, bertobat. Iya Pak ya. Lalu kita, Tuhan ampuni aku Tuhan di dalam nama Yesus. Aku tidak mau dalam nama Yesus, kita berdamai. Itu siapa yang suruh? Roh Kudus. Kalau kau jengkel tiba-tiba ada suara bilang, kasih racun saya suamimu. Itu roh kuda liar. Jadi kau harus bisa membedakan mana Roh Kudus, mana roh kuda liar. Ya, di dalam hidup ini kan ada suara-suara tuh di dalam batin kita kan. Kalau kita rajin baca Alkitab, Roh Kudus itu kasih ingat firman. Ya, makanya jangan terlalu banyak nonton drama box. Amin Bapak-bapak. Sekarang nih Bapak-bapak juga kena drama box banyak loh. Ya, CEO yang menyamar. Ya, bukan cuma ibu-ibu, Bapak-bapak juga sekarang ini banyak ini. Ya, bagaimana mau dengar suara Roh Kudus tiap hari kau nonton drama box. Baca Alkitab. Lalu yang berikutnya saudara, Roh Kudus itu materai loh, materai. Saya ngeri waktu baca ayat ini, hati-hati orang Kristen.
Kau yang tidak dipenuhi Roh Kudus, engkau tidak punya materai. Saudara tahu materai itu untuk apa? Mensahkan satu dokumen. Kalau tidak ada materai, dokumen itu tidak dianggap sah. Sertifikat tanpa materai tidak sah. Orang Kristen tanpa Roh Kudus, kau tidak sah. Coba kita baca bersama ayatnya, Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Baca, 1, 2, 3. Di dalam dia kamu juga karena kamu juga karena kamu telah apa? Mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan ayat 14, Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Hanya orang yang punya Roh Kudus itu yang dianggap sudah dimaterai sah, adalah milik Kristus. Yang terakhir, ciri orang sudah dipenuhi Roh Kudus itu menghasilkan buah roh dalam hidupnya. Baca Galatia 5 ayat 22. Saya undang para imam musik boleh maju ke depan. Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Waktu engkau dimateraikan oleh Roh Kudus, engkau punya Roh Kudus dalam hidupmu, maka engkau akan mulai menghasilkan buah roh. Perhatikan roh huruf besar, Roh Kudus. Waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita, hidupmu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari kita sungguh-sungguh berdoa. Berdoa dan bilang, Tuhan, aku mau ada buah roh dalam hidupku. Aku mau berubah, Tuhan. Dan kita percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia bilang, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tapi aku memberikan Roh Kudusku bagimu. Lalu apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Kita tahu bersama ketika Yesus ditangkap, ada seorang murid yang pada waktu itu dia tampil sok menjadi pahlawan, namanya siapa? Petrus. Waktu Yesus berkata, aku akan ditangkap, akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Petrus bilang, siapa yang berani menangkap engkau? Langkahi dulu mayatku. Lalu malaikat bilang apa? Pret. Dan ternyata benar terjadi ketika Yesus ditangkap. Mereka bertanya kepada Petrus, kamu muridnya kan? Enggak, aku enggak kenal. Kamu sering berjalan bersama dia, mendengarkan pengajarannya. Kamu salah satu dari mereka. Demi Allah, enggak kenal. Dan apa yang dikatakan Yesus, sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Thomas adalah seorang murid Kristus yang juga mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Thomas melihat mujizat yang Yesus buat. Dia lihat bagaimana Yesus bangkitkan orang mati. Dia melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Tapi ketika Yesus mati dan dia bangkit, Thomas menjadi seorang yang sangat tidak percaya. Dia bilang gak mungkin dia bangkit. Padahal waktu Yesus hidup, Yesus sudah berkali-kali ngomong bahwa dia akan bangkit. Tapi Thomas bilang gak mungkin. Kalau aku tidak mencucukkan jariku ke dalam lambungnya yang berlubang itu, aku tidak akan percaya bahwa dia bangkit. Makanya ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus pergi untuk beritakan Injil. Tapi tunggu dan jangan pernah pergi sebelum Roh Kudus
turun. Kenapa Yesus berkata dan memberikan sebuah warning kepada mereka, jangan pergi sebelum kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Seberapa penting Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, begitu bisa mengubahkan, dan Yesus berkata, jangan lakukan apapun sebelum engkau mengalami kuasa Roh Kudus. Dan akhirnya murid-murid taat. Mereka berdoa bersehati bersama-sama menunggu kapan penggenapan janji itu tiba. Karena Yesus berkata, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan seorang penolong bagimu. Hidup ini berat. Kalau tanpa Roh Kudus kita nggak akan mungkin bisa menang melewati setiap persoalan di hidup kita. Ya. Lalu saudara, Roh Kudus turun, hari Pentakosta terjadi. Murid-murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Apa yang terjadi? Ketika mereka dijamah dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus menjadi seorang yang sangat luar biasa. Dia dikuasai api Roh Kudus. Petrus tidak takut. Di tengah banyak kerumunan orang, dia mulai memberitakan Injil. Dengan pengurapan Roh Kudus, Alkitab mencatat, sekali Petrus khotbah, berapa ribu orang bertobat? 3.000. Wow enggak? Wow, saya khotbah 3.000 kali belum tentu ada yang satu yang tobat. Ini salahnya siapa ya? Salahnya jemaat atau pendeta ya? Iya. Petrus mengalami lawatan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Dia dipenuhi kuasa Roh Kudus, dia bersaksi. Dan saudara tahu, Petrus pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dengan keberanian tanpa takut mati, Petrus mulai membuka pelayanan-pelayanan, memberitakan Injil dengan luar biasa. Bayangannya menyentuh orang sakit menjadi sembuh. Wow enggak? Bukan cuma wow, wow. 3 kali, coba bilang. Bayangannya orang sembuh. Ya, Yesus berkata, engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Dan itu terjadi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara tahu matinya Petrus, akhirnya dia ditangkap. Karena memberitakan nama Yesus, Petrus ditangkap. Apakah dia menyangkal Yesus? Pada akhirnya Petrus dijatuhi hukuman mati, disalib. Dan Petrus bilang, aku tidak mau disalib seperti Yesus kepala di atas. Aku tidak layak menjadi seperti Kristus. Salibkan aku dengan kepala di bawah. Bahkan untuk mati pun aku tidak layak seperti Kristus. Dia tidak lari, dia tidak menyangkal imannya. Dia terima penghukuman dan dia minta untuk disalib dengan kepala di bawah. Petrus mati sebagai martir. Dia tidak pernah takut dan mundur. Dia tidak pernah menyangkal imannya. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus. Thomas yang tadinya bilang, aku tidak percaya Yesus bangkit. Aku nggak percaya semua yang dia bilang. Ketika Thomas dipenuhi Roh Kudus, dia mulai pergi memberitakan Injil. Sampai di India. Injil pertama kali masuk di India itu karena pelayanan Rasul Thomas. Gereja pertama dibangun ya di India itu, dan kenapa ada gereja dibangun di situ? Karena disitulah tempat Thomas akhirnya mati sebagai martir. Dia ditombak saudara sampai mati karena memberitakan Injil. Kenapa mereka tidak mundur? Karena ada kuasa Roh Kudus, api Roh Kudus yang penuhi hidup mereka. Dan hari ini kuasa yang sama Tuhan janjikan buat jemaat GSJS yang ada di tempat ini. Katakan, kita tidak lagi mengalami penderitaan yang begitu wow. Tapi kita semua butuh Roh Kudus supaya engkau sadar. Saudara, engkau dipanggil bukan cuma untuk datang duduk nikmati AC, nyanyi-nyanyi, seneng-seneng, pulang dan menikmati kesenangan sebagai orang Kristen. Bukan untuk itu engkau dipanggil. Kita dipanggil, ada sebuah tugas yang Tuhan berikan. Pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. Gak usah mimpi ke bangsa-bangsa dulu, kejauhan. Saudaramu, tetanggamu yang belum mengenal Kristus. Tugas siapa untuk memberitakan Injil? Kita. Makanya kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa saudara tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Siapa yang bisa jawab? Apa tanda pertama orang dipenuhi Roh Kudus? Ada yang bisa angkat tangan? Saya kasih sepeda.
Sepedanya siapa? Enggak tahu, ambil saya di bawah. Tanda pertama orang dipenuhi Roh Kudus apa? Ya ibu angkat tangan, apa bu? Hah? Berani memberitakan Injil? Ya, ada yang lebih spesifik? Bertobat, ambil sepeda di bawah bu. Bertobat, ya jangan bilang bahasa roh. Karena tidak semua orang berbahasa roh itu dipenuhi Roh Kudus, lalu dia itu berbuah roh. Karena banyak orang bahasa rohnya kenceng, tapi utang enggak bayar. Enggak usah angkat tangan. Ya, ada orang bahasa rohnya kenceng, bersinah jalan terus. Bahasa rohnya kenceng, di rumah maki-maki istri. Amin bapak-bapak. Ya, ada orang pintar bahasa roh, di rumah piring terbang, berantem, ribut. Wah kalau di gereja kelihatan kudus udah kayak malaikat. Jangan pencitraan, karena Tuhan tahu hidup kita. Amin saudara. Tuhan tahu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, tanda pertama, baca bersama Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Baca dengan suara yang keras. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Waktu kita terima kuasa Roh Kudus pertama, kita dapat kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Apa itu menjadi saksi Kristus? Bukan cuma pinter nginjil. Orang lihat hidupmu. Waktu kuasa Roh Kudus turun atas hidupmu, orang akan lihat, ih dia tuh dulu merokok loh, sekarang enggak. Amin. Ya, kalau kau masih katanya penuh Roh Kudus ya, tapi juga rokok kudus berasap terus, nah ya itu beda. Orang akan melihat itu dulu ya. Kemarin saya ketemu seorang suami. Bu, saya berterima kasih loh bu. Istri saya tuh rajin dengar khotbahnya ibu. Sekarang dia berubah. Dulu cerewet, marah-marah. Sekarang jadi istri yang sabar. Penurut. Siapa yang rubah itu? Roh Kudus. Amin. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus pertama, hidupnya bertobat. Dia diberi kuasa untuk menjadi saksi. Saksi itu orang yang mengalami. Namanya juga saksi. Supaya kalau ditanya, kenapa kamu percaya Yesus? Ih, aku ngalami, Tuhan ubah hidupku. Dulu aku nih pemabok. Dulu aku nih penjudi. Tapi sekarang aku bersaksi, aku mengalami Tuhan. Yang namanya saksi ada di tempat kejadian perkara. Melihat, mengalami langsung. Nah, kalau jadi saksi ditanya, kamu lihat perkara? Enggak. Kamu lihat apa yang terjadi? Enggak. Kamu rasakan? Enggak. Lah, terus kenapa kamu jadi saksi? Enggak tahu, saya cuma dibayar. Namanya saksi Banyak orang Kristen saksi dusta toh, tapi enggak ada di sini. Insya Allah. Saudara, menjadi saksi Kristus itu apa? Engkau mengalami Tuhan. Engkau bisa cerita sama orang, aku ngalami Tuhan. Dulu aku kasar sama istri, tapi sekarang enggak. Aku dulu judi, sekarang enggak. Ada banyak hal yang bisa kita saksikan bagaimana kita mengalami Tuhan. Petrus dulu menyangkal Yesus, tetapi sekarang tidak ada kuasa dalam dirinya yang membuat dia berani berubah, memiliki kekuatan sehingga dia tidak mundur bahkan sampai mati, saudara. Orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya berubah. Engkau diberi kuasa untuk menjadi saksi, lalu engkau akan pergi menceritakan apa yang engkau alami itu. Itu namanya saksi. Yang kedua, kenapa kita ini perlu Roh Kudus, saudara? Apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Ya, Roh Kudus itu menjadi penasehat dan penghibur bagi kita. Ya, dia penasehat sehingga kita tuh nggak perlu lagi cari-cari orang untuk kasih nasihat. Telepon Pak Sam, telepon Pak Michael, telepon siapa? Nggak usah. Ada Roh Kudus menjadi penasehat ajaib. Waktu kita lagi tertekan, waktu kita, aku tuh jengkeli sama iparku itu, terus bagaimana ya? Aku tuh mau tak blokir saja nomornya. Tiba-tiba di hati ngomong jangan. Lepaskan pengampunan. Karena kalau engkau kepahitan, itu engkau sendiri yang akan sakit, engkau yang akan tertekan. Itu Roh Kudus menasihati dia. Waktu kau berantem dengan mertuamu,
Lalu ada nasihat yang bilang gak usah, mengalah saja. Yang waras itu ngalah. Itu nasihat dari Roh Kudus, sehingga kita berdamai. Tapi kalau saudara jengkel sama mertua, sama ipar, terus ada suara yang ngomong, blokir saja mulai sekarang, gak usah sapa. Itu roh kuda liar. Harus bisa bedakan. Mana Roh Kudus, mana roh kuda liar. Jangan banyak denger yang roh kuda liar, dengerin Roh Kudus. Dia penghibur. Ketika engkau ada dalam masalah, engkau tertekan, Roh Kudus akan memberi kekuatan, saudara. Yohanes 14 ayat 26, baca bersama. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan. Dia mengajar kepada kita, karena orang Kristen ini banyak yang katanya sih Kristen, tapi tidak tahu kebenaran. Berapa banyak orang Kristen kalau kau ditanya hari ini, kenapa Tuhanmu disalib? Bisa jawab enggak? Halo? Banyak orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran. Nggak bisa sampaikan tentang imannya. Nah, Roh Kudus itu dikatakan di sini, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan akan setiap firman yang sudah Yesus sampaikan. Kita punya penolong, penghibur, Roh Kudus, saudara. Itu akan membantu kita mengenal siapa Tuhan dengan benar, sehingga kita ini bukan menjadi Kristen yang ikut-ikutan, tapi tidak mengenal dengan benar. Tahu nggak Kristen ikut-ikutan itu? Satu kali saya tuh di bandara, suami saya bilang, kamu duduk aja di sini, saya ngambil bagasi. Saya nunggu suami saya duduk, lalu ada satu orang cewek pakai hijab di sebelah saya. Kita berdua duduk di situ, satu orang lewat. Shalom, Ibu Debbie ya? Iya. Bu, boleh minta foto? Aduh, senang ketemu Ibu. Iya. Lalu dia bilang, Mbak, boleh fotoin nggak? Oh iya. Mbaknya fotoin. Pergi. Satu orang lewat lagi. Bu Debbie ya? Bu, boleh foto? Iya, Mbak, fotoin dong. Dia foto lagi. Orang ketiga lewat. Bu Debbie ya? Bu, boleh foto? 5 orang lewat minta foto. Terakhir mbaknya bilang begini, Bu, saya boleh foto enggak? Ada yang aneh di sini. Lalu saya bilang gini, tunggu dulu, mbaknya kenapa minta foto sama saya? Emang mbaknya kenal saya? Enggak, tapi dari tadi orang lewat minta foto sama ibu. Ya, saya nanti takutnya ibu ini siapa, orang terkenal, nanti saya pulang, saya melewatkan, Bu tadi saya sudah duduk di sebelahnya, kok saya enggak minta foto? Ya udah, kita foto dulu. Setelah foto, Mbak, nanti mbaknya pulang, mbaknya subscribe channel YouTube saya. Saya ini YouTuber, Mbak. Oh iya toh, saya bilang juga apa? Mana channelnya? Ini channel saya, subscribe. Mbak pulang dengerin ya. Iya, pasti saya dengerin ibu. Saya seneng bisa foto sama ibu, dalam hati saya. Yes. Saudara, orang Kristen tuh kalau nggak kenal Tuhan begitu tuh. Cuma ikutan. Ditanya kenal enggak? Enggak. Yang penting foto dulu. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang cuma ikut-ikutan, tidak kenal siapa Tuhan. Waktu ditanya, kenapa kamu percaya Yesus? Enggak tahu. Ya pokoknya saya itu Kristen. Waktu engkau punya Roh Kudus, saudara, saya ini dulu. Waktu saya terima Tuhan Yesus. Ya, saya tuh kan tidak ada, dulu tuh belum ada YouTube. Saya nggak bisa dengarkan Pastor Michael, karena memang dulu belum ada. Jadi saya ini bertumbuh bagaimana? Saya nggak boleh ke gereja. Saya dikasih Alkitab. Saya tuh baca Alkitab jam 3 pagi saya bangun. Saya baca Alkitab. Saya berdoa, Roh Kudus, ajarkan aku tentang semua firman ini. Aku nggak ngerti, tapi aku mau baca dan aku percaya Roh Kudus akan menerjemahkan setiap firman yang saya baca. Lalu saya mulai baca. Saya dapat banyak hal, saya catat di buku. Habis saya baca Alkitab, saya sembunyi. Hari ini di bawah kolong tempat tidur, besok saya pindah di atas lemari. Saya takut ketahuan. Tapi
Tetapi semua ayat Alkitab yang saya baca itu saya mendapatkan pengertian yang begitu luar biasa. Satu ayat catatan saya bisa jadi satu buku. Lah yang saya bingung orang Kristen sekarang ini. Ya, kenapa kamu tidak ngerti firman? Ya bagaimana mungkin membaca saja aku sulit. Baca firman tidak pernah. Ya, terus mau apa saudara? Kita tidak mengerti kebenaran. Ayo coba sesekali engkau masuk dalam kamar, kau baca Alkitab lalu kau bilang Roh Kudus, Engkau penolong, Engkau yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadaku. Engkau akan mengajarkan setiap firman yang sudah dikatakan oleh Kristus. Saya yakin nih saudara langsung jadi penginjil semua. Ya, GSJS kebanjiran pembicara. Kenapa? Roh Kudus bukakan pewahyuan yang baru. Roh Kudus kasih tahu setiap ayat. Makanya saya kalau khotbah nggak pakai catatan. Karena setiap ayat yang saya baca itu saya mendapat sesuatu. Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang kasih tahu. Bahkan Tuhan Yesus bilang, nanti kalau engkau disuruh bersaksi atau ngomong di depan banyak orang, kau tidak usah pikir apa yang akan kau katakan terlebih dahulu. Karena Roh Kudus akan memberi engkau hikmat. Amin. Apa yang akan kau katakan? Saya tadi malam, kemarin saya datang landing di Malang. Semalam saya ngisi retreat di Malang 2 sesi. Dari Malang kami ke sini sampai di sini hampir jam 12 saya masuk hotel. Saya bilang sama suami, besok khotbah apa ya? Saya 6 kali khotbah besok. Khotbah apa? Belum tahu. Ya nanti Roh Kudus tolonglah. Karena saya capek sekali. Saya datang langsung beres-beres langsung tidur saudara. Jam 3 pagi kebangun, Tuhan khotbah apa ya? Sudahlah tidur dulu aja nanti Roh Kudus bicara. Lagi tidur nyenyak. Tiba-tiba dikasih tahu, nanti besok kamu khotbah tentang ini gini. Saya bangun pagi, saya bilang suami, mana HP saya coba. Terus suami saya khotbah apa? Tadi saya lagi tidur, Roh Kudus tuh kasih tahu, ini. Jadi saya tinggal mau cari ayatnya ini. Ini yang saya khotbah pagi ini. Saudara, kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, Alkitab berkata dia kasih tahu banyak hal, dia ajarkan kita banyak hal. Iya, jadi kita nggak perlu stres. Ada orang kan mau khotbah stres, ya kurang bergaul dengan Roh Kudus. Kalau kau punya Roh Kudus, engkau mau berkata-kata dengan siapa, dengan apa, tuh Roh Kudus akan kasih tahu. Dia mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengingatkan akan semua yang Yesus katakan. Amin. Makanya kita baru menyadari kenapa Yesus bilang jangan pergi pelayanan dulu sebelum engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat yang berikutnya saudara. Ya, kenapa Roh Kudus harus ada dalam hidup kita? Ayat Yohanes 16 ayat 13. Kita baca bersama. Tetapi apabila ia datang, yaitu apa? Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh apa? Kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow gak saudara? Sesuatu yang belum terjadi, Roh Kudus akan kasih tahu. Sehingga kita tuh begini, makanya ya kemarin tuh kok gini, hari ini gini. Roh Kudus kasih tahu. Termasuk ketika pandemi, sebelum pandemi datang, Roh Kudus kasih tahu saya, cepat ambil alih dunia media untuk Injil. Dunia media untuk Injil. Saya berdoa, Roh Kudus bilang ambil alih dunia media untuk Injil. Karena di tahun-tahun ke depan, aku akan memberkati engkau dengan tuaian bangsa-bangsa. Bahkan berkat bangsa-bangsa. Saya nggak tahu, saya bilang sama suami, saya dapat suara Roh Kudus loh. Apa? Kita ambil alih dunia media untuk Injil. Karena Tuhan akan berkati kita dengan tuaian bangsa-bangsa dan berkat bangsa-bangsa. Suami saya tuh dengar gitu, opo meneh iki. Saya bilang saya enggak tahu juga apa. Kayaknya kok muluk-muluk ya. Berkat bangsa-bangsa, tuaian bangsa-bangsa. Saya mau bilang hari ini itu semua terjadi. Terjadi semua. Jadi Roh Kudus memberitahu hal-hal yang akan datang. Saya nggak pernah tahu akan ada pandemi. 2020, 2018 Roh Kudus suruh saya bikin YouTube itu. Iya, ternyata 2020 akan ada pandemi.
Ketika pandemi terjadi, orang bingung cari gereja, gereja tutup, gak ada ibadah. Mereka mulai cari firman lewat YouTube. Itu timingnya pas. Bagi orang-orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, mereka akan diberi kepekaan. Roh Kudus kasih tahu. Lalu kita lihat ayat yang berikutnya. Yohanes 16 ayat 8. Waktu Roh Kudus datang, saudara, ini yang terjadi yang tadi saya katakan. Baca bersama. Ya, ketika Roh Kudus datang, apa yang terjadi? Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus akan kasih tahu kepada kita ini dosa, ini bukan. Insyaf, bertobat. Makanya tadi saya bilang orang yang diberi Roh Kudus, dia mengalami perubahan hidup, pertobatan. Karena kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu, tidak mungkin hidupmu itu tidak berubah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Roh Kudus tujuannya menginsyafkan kita akan dosa. Sehingga orang yang kepahitan sama keluarganya, tidak mungkin engkau akan terus hidup dalam kepahitan. Tidak bicara dengan iparmu, tidak bicara dengan mertuamu. Itu kau roh kuda liar kalau begitu. Karena kalau Roh Kudus tidak mungkin. Ibu-ibu, kita sering nggak jengkel sama suami? Enggak ya? Ibu-ibu di sini penuh dengan Roh Kudus memang ya. Pernah nggak ibu-ibu rasa, ini kok suamiku gini banget ya? Pernah nggak? Hello, orang Surabaya memang enggak ada rasa jengkel ya. Bapak-bapak pernah nggak jengkel sama istri? Ini memang nggak jengkel atau sok rohani sih? Kayaknya sok rohani deh. Saya pernah. Ada kadang-kadang saya jengkel sama suami dengan ulahnya, dengan sikapnya. Suami saya pun demikian. Kadang-kadang suami juga jengkel loh sama kelakuan istri. Ngaku enggak? Iya Pak ya? Pret. Dari tadi ditanya diem baik. Sekarang baru iya. Ngaku aja gitu. Saya sering. Kita ini hanya manusia biasa yang masih daging. Bukan berarti setelah pendeta nggak bisa jengkel. Bisa saya jengkel. Kalau mau pelayanan suami saya telat, saya ayo toh cepet jengkel nggak? Jengkel. Tapi tiba-tiba saya emosi, saya marah. Tiba-tiba Roh Kudus gini, nggak perlu marah, nggak usah panas hati, bertobat kau. Iya Pak ya? Pernah nggak rasain gitu? Pernah kan? Waktu kita marah jengkel, malas, jadi malas siapin dia sarapan, jadi jengkel lihat ulahnya. Pernah nggak? Tapi tiba-tiba ada suara yang ngomong, nggak boleh gitu. Kamu tuh istri, sayangi suamimu, bertobat. Lalu kita, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni. Terus kita minta maaf. Itu Roh Kudus. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena kita ini daging. Kita masih bisa emosi, kita masih bisa jengkel. Bapak-bapak pernah nggak jengkel sama istri? Nggak usah takut biar ada istrinya. Pernah kan? Lalu tiba-tiba di hatimu ada yang bicara, jangan begitu. Sayangi istrimu itu. Terus kau datang tiba-tiba kau rangkul istri. Itu Roh Kudus. Kalau kau marah terus sampai besok, itu roh kuda liar. Tolong dibedakan ya. Ayat ini bilang apa? Roh Kudus itu tugasnya menginsyafkan orang akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Orang yang hidupnya penuh Roh Kudus, dia tahu bahwa satu saat nanti engkau akan dihakimi. Saat kita mati nanti, setiap kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk memberikan pertanggungan jawab tentang hidup kita kelak. Karena Alkitab bilang mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat. Dan mata Tuhan melebihi CCTV tercanggih dimanapun juga. Jadi satu-satu waktu kita mati, kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Ditanya, kamu pernah selingkuh enggak? Enggak, sumpah Tuhan. Tuhan bilang, malaikat buka channel 5. Hello, jangan tertawa, ini benar. Ada semua rekaman hidup kita ada. Saya kemarin ini ketemu 2 orang yang pernah mati, saudara. Mereka bersaksi, saya dengar.
Orang yang pertama itu dia bersaksi. Dia bilang, Bu, waktu saya itu dia kanker paru-paru. Paru-parunya udah habis, hitam. Dokter potong saudara. Dan dokter bilang sama istrinya, ini bisa tumbuh. Kecil sekali harapan hidup. Bisa paru-paru itu tumbuh tapi cuma berapa persen. Tapi kemungkinan ini suamimu bisa bertahan beberapa bulan saja. Dan pasti dia mati. Kalaupun dia hidup dia cacat. Ya, tapi dia pasti mati karena paru-parunya diambil semua udah busuk. Tiba-tiba tengah malam dia pendarahan, muntah darah, keluar darah dari kuping, dari mata, dari hidung, semua keluar. Baju ini penuh darah. Dokter bilang, dah kami akan masuk ke dalam tapi bukan untuk menyelamatkan suamimu. Cuma hanya untuk melakukan apa yang harus kami perbuat. Karena dia pasti mati. Ya. Kata istrinya, saya lihat Bu, dokter ini masukin tangannya karena suaminya itu dibelah, itu operasi besar saudara, sampai ke belakang. Katanya dokter itu masuk, udah gak pakai alat, tangan dokter ini masuk, pencet jantungnya supaya berdenyut. Bukan dari luar lagi. Itu sudah darah semua, dokter masukin tangannya dipencet. Suaminya bilang, waktu itu Bu, saya nih mati. Saya naik ke atas nih, 3 menit. Waktu saya naik ke atas, saya lihat dokter duduk di situ, istri saya duduk di situ. Tapi saya nggak bisa apa-apa, saya mau panggil istri saya, dia nggak dengar. Saya mau panggil dokter, dia nggak dengar. Saya lihat tubuh saya, mereka lagi obo-obo tubuh saya lihat. Makanya bapak-bapak hati-hati loh, kau punya HP itu nggak usah di-password. Takutnya kau mati mendadak, aduh dibuka istri saya, aduh kau nggak bisa apa-apa. Ya, jadi dosa-dosa mulai beres-beresin sekarang, amin. Ya, setidaknya yang kelihatan dulu, ya, karena waktu mati tuh udah nggak bisa apa-apa. Dia bilang saya nggak bisa, memang ternyata Bu orang mati. Ya udah dia naik aja, dia lihat semua, tapi dia nggak bisa apa-apa. Tapi tiba-tiba akhirnya dia dibalikin sama Tuhan, dia hidup. Kemarin dia datang dari Amerika, ketemu saya di rumah, kami ngobrol. Malamnya saya ketemu juga ada orang, cerita juga dia mati. Dia bilang, aduh waktu saya mati itu Bu saya dibawa gitu, saya lihat tubuh saya dibawa, terjatuh, ya. Lalu Tuhan bilang kalau hari ini kau mati, aku menolak engkau, kau tidak masuk surga. Lalu dia nangis, apa yang engkau mau Tuhan, kasih aku kesempatan hidup. Dia bilang saya nggak bisa apa-apa, saya lihat tubuh saya gitu, istri saya lihat orang, tapi saya nggak bisa apa-apa. Ya, jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kenapa kita harus punya Roh Kudus? Kalau ada Roh Kudus, kau baru bikin dosa sedikit itu Roh Kudus ingetin. Cepet-cepetlah kau tobat, insyaf. Roh Kudus menginsyafkan kita bahwa satu saat akan ada penghakiman. Perhatikan ayat nih, Roh Kudus menginsyafkan kita akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Jadi kita satu saat akan tahu kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Yaitu ditanya, ya pernah enggak? Utang enggak bayar? Enggak. Puter channel 7. Ada semua. Makanya ayo mulai tata hidup ini dipenuhi Roh Kudus tuntun hidup kami. Roh Kudus bawa kami dalam kekudusan. Amin saudara. Bertobat selama diberi waktu. Kita ada di dunia ini. Roh Kudus berikutnya membantu kita tuh dalam hal berdoa. Roma 8 ayat 26. Coba baca. Roma 8 ayat 26. Ya, sebagai manusia kita ini punya keterbatasan untuk berdoa, Saudara. Tapi Roh Kudus membantu kita berdoa. Baca yuk. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kalau kita punya Roh Kudus dalam hati nurani kita berdoa. Makanya kadang waktu kita datang tak tahu mau ngomong apa, kita cuma nangis bercucuran air mata. Roh Kudus sedang berdoa di dalam batin kita dengan keluhan yang tidak terucapkan, cuma air mata. Dan Alkitab berkata, Tuhan mengerti bahasa
air mata. Amin saudara. Kalau kita punya Roh Kudus dikatakan dan Allah yang menyelidiki hati nurani kita. Mengetahui maksud Roh Kudus itu. Bahwa dia sesuai dengan kehendak Allah sedang berdoa. Untuk anak-anak Tuhan yang mau hidup dalam kekudusan. Makanya kadang-kadang saya belum berdoa loh. Kok Tuhan udah jawab ya. Saya baru kepikiran loh. Kok sudah dijawab Tuhan? Sebab Roh Kudus yang berdoa. Ya syaratnya kita harus hidup dalam kekudusan. Ya. Yang berikutnya. Apa fungsi Roh Kudus dalam hidup kita? Roh Kudus akan membuat kita ini menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Baca bersama dengan suara yang nyaring. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Perhatikan. Kalau engkau berkata engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau hidup oleh roh, maka baiklah hidupmu itu juga dipimpin oleh roh. Orang yang penuh Roh Kudus hidupnya ada buah. Buahnya apa yang pertama? Kasih. Sukacita, tidak marah-marah. Ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, sabar, kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Wah, auto masuk surga. Amin. Kalau kita ada Roh Kudus, ada buah saudara. Sebaliknya orang yang gak ada Roh Kudus marah, galau, stres, tertekan, emosi, berantem, ribut, tidak damai, kasar, pelit. Ya kebalikannya ini. Ayo kita introspeksi diri. Dan dikatakan saudara, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dikuasai Roh Kudus, dia sudah menyalibkan dagingnya dan belajar hidup bagi Roh Kudus. Yang terakhir, Roh Kudus itu materai. Saudara tahu materai itu? Kalau saudara berurusan di notaris atau hukum, sebuah surat akan dinyatakan sah atau resmi kalau ada materai. Saudara tanda tangan sertifikat, tidak ada materai bisa? Tidak bisa. Ijazah harus ada materai. Materai itu adalah tanda engkau sah sebagai pemilik. Dikatakan Roh Kudus itu materai. Hati-hati orang Kristen, saya baca ayat ini saya takut. Orang yang tidak punya Roh Kudus, hidupnya gak dipimpin Roh Kudus, engkau tidak sah menjadi milik Kristus. Baca ayatnya Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat 14. Baca bersama 1, 2, 3. Di dalam dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan oleh siapa? Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu 14. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya waktu Kristus datang nanti, yaitu penebusan yang menjadikan kita ini milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu materai. Tanpa materai tidak sah. Saya berdoa, yuk jangan santai dengan kekristenanmu. Ayo bilang Roh Kudus hadir di hidupku. Ayo bilang Roh Kudus penuhi aku. Ayo bilang Tuhan, aku mau melakukan apa yang Tuhan suruh untuk aku perbuat selama sisa waktu yang ada. Kita ada di akhir zaman loh ini. Ya, mendengar berita-berita yang menakutkan, mendengar banyak hal yang terjadi hari-hari ini, sudah seharusnya kita makin mendekatkan diri dengan Tuhan.
Kita berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang layak, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu, masih ada waktu, kita diberi kesempatan untuk kita meminta, dan Roh Kudus akan datang bagi orang yang mau buka hati. Kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Tuhan biar Roh-Mu yang hidup penuhi setiap kami. Karena kami percaya jiwa kami tenang di dalam hadirat-Mu ya Roh Kudus. Ketika Engkau penuhi hidup kami mengalami ketenangan di dalam Engkau, dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan bersama saudara.